Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fagifab, channel membahas seputar otomotif. Di video ini saya akan membahas mengenai meter cluster yang ada di Daihatsu Rocky 1.0 R Turbo. Pada model meter cluster di Daihatsu Rocky ini menggunakan dengan model meter cluster full digital TFT. Apa itu full digital TFT? Yuk simak video selanjutnya. Nah, seperti ini. Pertama, ketika kita start ya, dan tampilan awal welcome light-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Ini merupakan model meter cluster yang ada di Daihatsu Rocky 1.0 R Turbo menggunakan meter cluster full digital TFT. Jadi untuk meter cluster yang full digital TFT seperti ini ya bentuknya ya. Jadi tidak ada menggunakan jarum atau analog, tapi full semuanya bar digital seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini standarnya, standar dari tampilan di meter clusternya. Pertama di sini ada tampilan tachometer atau pengukur RPM mesin ya, seperti ini. Jadi ketika digas seperti ini, digas akan bergerak ya barnya. Nah, ini barnya. Nah, seperti ini. Ini barnya jadi bergerak, keren banget ini ya. Dan model ini bisa dirubah tampilannya, ada 4 tampilan. Ini khusus varian Rocky ya. Daihatsu Rocky ini bisa dirubah tampilannya. Ya, untuk detailnya nanti saya akan bahas satu persatu. Dan sebelah kiri ada apa saja? Di sini ada outside ya. Suhu luarnya seperti ini 39 derajat Celcius. Jadi suhu luar di luar mobil ini bisa diukur. Di sini ada temperaturnya ya. Lalu di bagian bawahnya sini ada trip meter, jarak tempuh. Jarak tempuh ada trip A dan trip B. Ya, ini untuk perbandingan saja ya. Yang kita jarak tempuh yang kita lalui ya. Dan ini bisa di reset, bisa dinolkan gitu. Lalu apa saja di sini? Nah, sebelah sini ada posisi transmisinya. Ini transmisi menggunakan dual CVT. Jadi ada posisi P, parkir, R, reverse, mundur, N, netral, dan posisi D. Dan di posisi D ini ada mode ya, mode berkendara secara manual. Ya, secara manual. Yang bentuknya seperti ini ya. Ini yang mode D-nya. Posisi tuas transmisinya seperti ini, ada P, parkir, R, reverse, mundur, N, netral, dan D untuk maju drive. Dan untuk manualnya, mode manualnya ini kita bisa digeserkan di sini. Tuasnya kita geser ke bagian D, lalu ke kanan. Geser ke kanan seperti ini. Ya, geser ke kanan seperti ini. Sudah masuk ke mode manual. Untuk maju plus, ini ada untuk menambah posisi gigi, posisi transmisinya. Lalu untuk mengurangi posisi transmisi di sini adalah posisi min atau ke belakang, ditekan ke belakang saja sini. Tentunya pada saat berjalan ya teman-teman ya, ketika berhenti memang tidak bisa berubah posisinya. Ya, yang seperti ini. Ini posisi manualnya seperti ini, 1M, M itu manual ya. Jadi bisa berubah. Ini karena posisinya berhenti, ini mau ditambahkan ke posisi 2, 2M tidak bisa. Ini harus jalan dulu. Ya, bisa sampai 3 posisi ya, 1M, 2M, 3M bisa berpindah ya. Nah, mode manual ini bisa dimanfaatkan, digunakan untuk pertama menyalip ya, menyalip di saat jalan atau jalanan yang curam, menanjak. Ini bisa pakai mode manual dengan menurunkan posisi tuas transmisinya seperti ini ke belakang. Jadi torsinya akan menambah ya, torsi menambah torsi, tenaga juga akan menambah juga. Sebaliknya ketika kita sudah jalan juga bisa jalan lancar, untuk menambah kecepatan bisa kita naikkan dengan cara menekan gerakan ke maju ke depan ya, atau plus seperti ini. Di sini plusnya dimajukan. Seperti itu. Dan ada juga ini karena di Daihatsu Rocky ini menggunakan dual CVT, ini bisa ada mode powernya di sini ya. Nah, di setir ini ada mode powernya. Ketika kita aktifkan seperti ini, pencet. Nah, di sini indikatornya akan keluar indikator power ya. Ya, ini indikator powernya akan muncul indikator powernya. Artinya untuk
kecepatan mesin, torsi dan tenaganya akan bertambah ya. Ini sebenarnya ini tombol power adalah mode untuk menaikkan RPM ya. Mode untuk menambah putaran mesin saja ya. Otomatis kalau putaran mesinnya ditambah, tenaga dan torsi akan bertambah juga. Jadi seperti ini ya, ketika kita pencet posisi powernya, tombol power kita aktifkan, ini jarum RPM-nya akan naik. Artinya RPM-nya akan naik ya. Jadi seperti ini. Kita pencet dulu seperti ini. Oh ya, ini berarti, nah ini udah mulai bergerak ya RPM-nya. Ya, lebih maksimalnya lagi ketika kita berjalan, kondisi mobil berjalan, lalu kita pencet tombol power, RPM-nya di sini akan naik. Ya. Seperti ini, bergerak akan naik sekitar 300 RPM sampai 500 RPM naik di sini. Ya, ini untuk fitur tombol power yang ada di Dasuroki khusus transmisi matic. Ya, transmisi otomatisnya. Kalau transmisi manual di sini belum ada tombol powernya ya. Ini khusus yang maticnya. Oke. Ini untuk transmisinya seperti ini. Ya. Nah, posisi P, ini posisi R, reverse, posisi N, posisi D. Dan ini geser ke kanan, posisi manualnya. Seperti ini, ada tombol S-nya, Inatin Sport. Nah, ini M1M, posisi 1, gigi 1, manual. Nah, ini kalau berhubung belum jalan, di sini belum bisa nambah posisinya. Oke. Lalu di atasnya di sini ada jam ya. Sini aja ada jam untuk waktu, ini indikator untuk rem parkirnya, dan sebelah kanannya di sini ada speedometer. Nah, speedometernya juga digital, bukan analog ya. Ini kan full digital TFT. Ini kalau jalan baru bergerak ini untuk speedometernya. Lalu di bagian bawahnya ada pengukuran untuk bensin ya. Di sini untuk tangki bensinnya digital juga. Dan di atasnya di sini ada MID. Ya, sini kotak-kotak seperti ini di sini adalah MID. Multi informasi display. Ya, informasi tentang mobil semuanya bisa ditampilkan secara display di sini. Ya, contohnya di sini. Ini kita ada 4 menu ya. Di sini ada MID untuk eco driving. Lalu sebelah kanan saya geser. Nah, ini ada informasi tentang mobil. Ya, jadi kalau misalkan seperti waktu jadwal servis di sini akan muncul di sini remindernya seperti itu, apapun dan informasi lainnya akan muncul informasinya. Lalu ini pesan sama juga, ini kalau reminder seperti hari pernikahan atau yang lain-lain yang bisa di set di sini akan muncul. Nah, di sini ada setting pengaturan, ada display ya. Ini display brightness, kecerahan. Kita pencet, misal kita pencet posisi seperti ini, kita pilih tombol. Nah, ini akan displaynya bisa berubah, bisa redup seperti ini, redup. Nah, ini yang paling terang, seperti ini ya. Kita oke. Lalu ke bagian bawahnya lagi di sini time and date ya, waktu dan tanggalnya bisa di setting di sini sesuai waktunya ya teman-teman, sesuai waktu yang teman-teman yang sekarang. Lalu desain. Nah, ini desain ini model tampilan ininya, tampilan meter clusternya. Ini bisa diganti. Ada 4 pilihan seperti ini, 4 pilihan. Display ke 1 seperti ini. Ini display yang ke 1. Lalu pencet lagi, pilih ke bawah. Ya, display yang kedua seperti ini modelnya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga seperti ini. Ya, jadi kalau bosen tinggal diganti aja temanya, desainnya. Display yang keempat terakhir seperti ini ya. Oke, saya pilih display yang ke 1 saja karena saya suka yang display yang ke 1 ya, modelnya seperti ini. Lalu di bawahnya lagi ada display setting. Sini display setting, kita pilih enter di sini, set. Nah, ada eco indicator light ya. Jadi
lampu indikator ekonya ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Ini kebetulan saya on kan, saya aktifkan. Di bawahnya average full reset after refuel ya. Jadi bisa di on kan, ketika di on kan akan mereset secara otomatis ya. Ketika diisi otomatis ngereset untuk konsumsi rata-rata bahan bakarnya akan ngereset. Lalu di bawahnya ada trip A reset after refuel. Ada lagi di sini, saya on kan juga bisa. Di bawahnya lagi di sini ada opening display. Ini on. Opening display itu tadi ketika pertama kali kita menyalakan mesin, ini meter clusternya ada openingnya seperti welcome light-nya tadi yang pertama. Ada tulisan welcome-nya ya. Ketika di off kan juga bisa dimatikan seperti itu. Lanjut lagi, ada ending display type ya. Ini tipenya display ketika kita matikan, ketika mematikan mesin displaynya munculnya adalah eco indikator. Ini bisa dipilih, ada standar, ada off ya. Kita pilih yang eco, bisa juga. Coba saya pilih yang standar ya. Yang standar nanti akan seperti muncul endingnya adalah see you, seperti itu, sampai jumpa, seperti itu ya. Nah ini steering angle, ini sama juga. Steering angle ini bisa dinonaktifkan dan bisa diaktifkan. Jadi ketika jalan atau ketika setirnya dibelokkan ke kiri atau ke kanan, di sini ada indikator rodanya berbelok ke kanan atau ke kiri seperti itu. Atau pas kondisi roda lurus, di sini juga indikatornya lurus. Indikatornya yang seperti ini. Ya, indikatornya seperti ini. Ini indikator roda tadi, angle rodanya seperti ini. Ini lurus. Ketika kita belok seperti ini, ya angle rodanya juga belok, ikut berbelok ya, miring seperti ini, belok ke kiri. Kalau kita belok ke kanan, ini terlihat rodanya belok ke kanan ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini posisi roda depan lurus seperti ini ya. Oke, ya ini display settingnya tadi ya. Nah ini angle on-nya udah saya nyalakan. Nah, lalu di bawah display ada apa aja? Ada buzzer di sini. Buzzer seperti ini ya. Nah, turn signal tune type. Ya, ini jadi indikator untuk suara ya. Suara lampu sennya ini bisa dirubah. Ada berapa ini? 1 2 3 ya, sampai 3 tipe ya. Tipe untuk suara dari lampu sennya. Ya. Keren ya, ini bisa dirubah-rubah suaranya. Nah, lalu di bawahnya lagi opening sound volume. Jadi volume suara pada saat openingnya itu bisa dirubah juga. Levelnya nih ada level 2. Ya, ada 2 berarti ya, 1 sama 2 saja sini. Ada 0 juga, 0 berarti nggak ada suaranya. Ini levelnya level 2 saja. Oke. Lalu notification day. Nah, ini. Jadi ya, yang ini ya. Notification day. Ya, ini notifikasi hari spesial seperti hari ulang tahun, hari pernikahan, hari lahir, hari jadi atau yang lain-lainnya, hari spesial. Di sini ada bisa di setting remindernya. Ini ada totalnya ada 10 tanggal yang bisa di setting ya, seperti ini. Nanti ketika tanggalnya pas pada saat tanggalnya akan ada reminder di sini di displaynya. Lanjut ada vehicle setting. Vehicle setting ada door lock, kita pencet. Nah, itu vehicle speed link door lock function. Jadi ini on ya. Jadi artinya ketika yang paling atas ini, ketika mobil jalan, ini door locknya sudah mengunci secara otomatis berdasarkan kecepatan. Ini ya shift position line door locking function ya. Jadi ini posisinya kunci pintu kunci terkunci pada saat tuas transmisi, dan di sini posisi unlocking ya, tidak mengunci ketika tuas transmisi digerakkan atau bekerja.
Lalu wiper, lah di sini yang di atas speedlink intermittent wiper ya. Jadi wiper intermittent wipernya itu bisa bekerja berdasarkan kecepatan kendaraan yang di atas ini. Yang di bawah ini bisa di-on-kan dan bisa di-off-kan. Ini shift R link rear wiper. Jadi ketika mobil mundur ya, sekitar mobil mundur, wiper ini akan bekerja secara otomatis. Ya, seperti itu. Bahwa turn signal, nah ini turn signalnya bisa di-on-kan dan bisa di-off-kan. Ini untuk posisi 3 waktu ya, flashing function gitu. Jadi ini bisa di setting 3 waktu ya. Maintenance setting. Nah, ini maintenance settingnya bisa di-on-kan. Ini saya di-on-kan. Ini bisa disetting ketika kilometer keberapa kita dapat remindernya di sini. Ini bisa disetting. Nah, misalkan disetting 10.000 ya, 10.000 km atau 10.000 km karena penggantian mobilnya setiap oli mesin setiap 10.000 km. Ya, pas 10.000 km saya setting ya di sini ya. Nah, setting sini oke. Nah, nanti akan ketika sudah jalan sampai 10.000 km akan ada notifikasinya, reminder untuk penggantian oli mesin. Di situ oil deteriorate warning reset ya, seperti ini. Jadi bisa di reset untuk indikator olinya, reset setting. Ini di sini bahasa juga ada. Bahasanya Inggris, Spanyol, Portugal, Indonesia. Oh, Portugis ya sini ya. Ada Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, dan lain-lainnya nih. Ada Prancis juga, ada Arab juga ada. Oke, ya seperti itu ya. Di sini yang paling pojok paling kanan, di sini setting untuk pengaturan informasi mobil. Oke, nah tampilan seperti ini. Nah, di sini untuk eco drivingnya juga di sini ada barnya ya. Jadi ketika masuk ke dalam mood yang efisien, di sini akan barnya full di sini ya. Oke, dan ketika mesin dimatikan akan ada indikator semacam kata-kata see you again atau sampai jumpa ya, seperti ini ya. Nah, ketika saya matikan seperti ini. Ya, see you, sampai jumpa. Oke, seperti itu ya. Sekian pembahasan singkat dari Metro Cluster yang ada di mobil Daihatsu Rocky 1.0 R Turbo. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lengkap, bisa kunjungi website kami di www.astradaihatsuciledug.com. Jika teman-teman menyukai video ini, dukung channel kami dan cara like, subscribe, dan share agar selalu mendapatkan update informasi seputar otomotif. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video selanjutnya.